Hey Cah, kembali lagi bersama aku Tio di channel Tio Hussein. Kali ini kita akan membahas tentang Ultraman Teo episode ke-1. Ya, episode pertamanya udah tayang nih. Dan menurutku ada beberapa yang unik dari Ultraman Teo ini. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, seperti biasa lah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Gimana jadinya kalau seorang penyintas perang antariksa yang kehilangan planet asalnya justru memilih hidup tenang sebagai mahasiswa kedokteran hewan di bumi, lalu tanpa sengaja berubah jadi Ultraman demi menyelamatkan seorang bocil dan seekor anjing. Episode perdana Ultraman Teo langsung ngasih cerita yang beda, karena ini bukan cuma soal pahlawan yang melawan kaiju, tapi juga tentang seorang alien yang berusaha hidup normal sambil dihantui masa lalu yang belum selesai. Di video kali ini kita bakal bahas awal perjalanan Ibuki, mulai dari kehancuran planet Hawantu, kehidupannya di bumi, misteri pot antariksa, sampai kebangkitan Ultraman Teo saat melawan Waloga. Mitsuishi Ibuki adalah seorang mahasiswa jurusan kedokteran hewan di Universitas Meishin yang sebenarnya merupakan seorang alien. Ia menjalani kehidupan yang tenang di bumi hingga suatu hari semuanya berubah setelah sebuah meteorit menghantam tempat tinggalnya sekarang. Episode pertama dibuka dengan tragedi besar, yaitu kehancuran planet Hawantu akibat serangan kaiju dan invasinya yang datang bertubi-tubi. Di tengah kekacauan itu, seorang alien sempat berusaha melawan dan menahan serangan dengan sekuat tenaga. Ini adalah Ultraman dari planet Hawantu yang sedang melawan kaiju ya, tapi ya mokat sendiri akhirnya. Salah satu alien dari planet itu, Teo, berhasil menyelamatkan diri. Namun sebelum benar-benar pergi, Teo sempat menyaksikan planet asalnya hancur di depan matanya. Ini terlihat dengan POV dari Teo yang menyaksikan planetnya ya. Nah, momen ini langsung menegaskan bahwa kisah Teo sejak awal dibangun dari trauma besar dan kehilangan yang mendalam nih. 3 tahun kemudian, Teo hidup di bumi dengan identitas baru sebagai Mitsuishi Ibuki, seorang mahasiswa jurusan kedokteran hewan di Universitas Meishin. Dalam perjalanan menuju kampus, ia bertemu dengan seorang bocil dan anjing peliharaannya yang bernama Atsuki. Karena memang menyukai hewan, Ibuki terlihat antusias, tetapi ia juga menunjukkan kebingungan terhadap kebiasaan manusia, terutama saat melihat mereka mengambil kotoran hewan peliharaan. Bahkan tanpa sadar, Ibuki sempat menyebut manusia sebagai makhluk bumi yang hampir saja membongkar identitas aslinya sebagai alien. Scene ini terasa lucu sekaligus memperlihatkan betapa asingnya kehidupan manusia bagi Ibuki. Ya, seperti yang kita tahu dari scene ini juga memperlihatkan kalau Teo ini belum sepenuhnya tahu tentang norma ataupun kelakuan dari manusia itu sendiri. Di kampus, Ibuki mengikuti pelatihan praktik memeriksa sapi bersama para mahasiswa lain nih. Karena belum benar-benar memahami cara berinteraksi dan kebiasaan sosial manusia, Ibuki beberapa kali salah paham terhadap situasi di sekitarnya. Nah, sempat tuh Ibuki praktek ya, lalu memegang pundak, lalu gak lama kemudian dia kaget karena sapinya mengeluarkan kotoran, dan dia antusias untuk mengambil kotorannya dan dibagi kepada teman-temannya. Itu apa yang kamu lakuin? Aku itu gitu ya. Nah, hal-hal kecil yang bagi orang lain terasa biasa justru membuatnya terlihat canggung dan menjadi pusat perhatian. Lalu dia bertemu orang yang memberitahu kalau gak semua kotoran untuk dibawa pulang ya. Dia berterima kasih, tapi orang tersebut sifatnya dingin banget. Emma menjadi orang pertama yang bersikap ramah
kepada Ibuki setelah orang itu pergi. Orang itu bernama Kintaro ya. Nah, saat Ibuki mau menjelaskan tentang dirinya, malahan temannya Emma ini tiba-tiba datang dan Ibuki ini menjadi tidak jadi untuk memperkenalkan dirinya lebih lanjut dan milih untuk pergi. Setelah itu scene-nya dalam banget. Tiba-tiba dia berdiri lalu memikirkan, lalu scene-nya itu berganti ke wujud asli dari Ibuki, yaitu Theo. Itu disorot lampu dan itu yang menandakan kalau dia itu adalah alien yang sendirian, tidak diajak ngobrol gitu. Kan Ibuki juga menyimpan rasa kesepian yang kuat ya, seolah dirinya masih berdiri di antara dua dunia dan belum benar-benar memiliki tempat untuk melampiaskan emosinya. Karena itu juga Ibuki kan masih sendirian aja gitu. Malam harinya, berita tentang sebuah meteor yang akan melintas dekat bumi langsung membangkitkan trauma Ibuki. Peristiwa itu mengingatkannya pada kehancuran planet Hawantu dan membuat kenangan pahit dari masa lalunya kembali muncul. Ia teringat pada saat-saat terakhir di planet asalnya, termasuk Theo Kristal yang berhasil ia selamatkan atau ia ambil dari kehancuran. Benda itu bukan hanya peninggalan terakhir dari rumahnya ya, tetapi juga simbol dari masa lalu yang belum sepenuhnya bisa ia lepaskan. Setelah itu Ibuki melihat meteorit jatuh dan melihat POV dari meteorit itu yang jatuh ya. Lalu keesokan harinya, Ibuki pergi ke sebuah gunung setelah merasakan firasat aneh tentang benda yang jatuh dari langit itu, atau meteorit yang pertama kali jatuh. Di sana ia bertemu dengan Izumi yang ternyata juga sedang mencari meteor itu. Setelah mereka berpisah untuk menyelidiki area masing-masing, Ibuki menemukan sebuah pot antariksa yang tersembunyi di lokasi itu. Di sekitar itu, ia melihat sosok misterius yang belum diketahui identitasnya. Ibuki sempat berniat mengungkapkan bahwa dirinya juga seorang alien, tapi belum sempat ngomong, suara meteor lain yang jatuh memaksanya untuk segera pergi dari tempat itu. Lalu ia menuju sepedanya untuk bergegas ke sana. Lalu Izumi juga datang dan bilang kalau rencananya gagal. Setelah tahu meteor itu jatuh kemana dan Ibuki ini merasa kayak ada sesuatu yang aneh, ia pun langsung menuju tempat itu walaupun datangnya 1 jam lagi. Dia tidak menggubris kata-kata dari Izumi. Nah, meteor itu kan jatuh mendarat di pusat bisnis Sagamino dan menarik perhatian banyak warga yang berkumpul untuk melihatnya dari dekat. Namun suasana penasaran itu berubah menjadi kepanikan ketika meteor itu berubah menjadi kaiju bernama Waluga. Melihat kejadian itu, Ibuki kembali teringat pada kehancuran planet Hawantu dan trauma yang selama ini ia pendam. Theo itu langsung ini ya, lihat ada kaiju, ia itu kayak shock dan teringat masa-masa planetnya mau diinvasi gitu. Ibuki pun berusaha memperingatkan orang-orang agar segera mengungsi atau lari dari itu, meskipun situasinya sudah terlanjur kacau ya. Lalu kan Ibuki kayak ketabrak dan tidak sengaja mengeluarkan Theo kristalnya. Lalu ia ambil dan berpikir gak ada cara lain nih. Sempat juga Ibuki melihat Theo kristalnya dan sedikit mengingat dan bilang, benar, aku harus pergi, aku harus lari gitu. Cuma itu pilihannya. Itu kayak seorang yang putus asa dari traumanya, dan itu juga memperlihatkan kalau Theo ini masih polos ya. Ya, saat berusaha melarikan diri juga dari bahaya, Ibuki menemukan bocil pemilik Atsuki dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya. Dalam kondisi genting itu, naluri untuk melindungi orang lain akhirnya mengalahkan rasa takutnya. Demi menyelamatkan anak itu dari serangan Waluga, Theo kristal tiba-tiba bersinar dan mengubah Ibuki menjadi Ultraman Theo untuk pertama kalinya. Beberapa bulan kemudian, kemunculan perdananya terasa sangat dramatis dan langsung menunjukkan bahwa ia bukan sekedar penyintas biasa, melainkan sosok yang ditakdirkan untuk bertarung. Responsnya itu ya yang bikin Waluga itu terjatuh. Tapi pertarungan melawan Waluga tidak berlangsung mudah. Theo beberapa kali terdesak oleh serangan bola energi dan sinar sabit milik kaiju itu. Setiap serangan membuatnya harus terus menyesuaikan diri
dengan kekuatan yang masih belum sepenuhnya ia kuasai. Itu juga memperlihatkan kalau kuda-kudanya masih kaku dan Theo ini berasa kayak cuma nahan untuk kaijunya agar tidak menyerang orang lain. Nah, meski begitu Theo tidak menyerah ya. Setelah Theo memegang color timernya, ia berubah menjadi biru Tosca ya, dan kemudian mengeluarkan sinar dari lasernya atau slash ya. Setelah itu ia memegang color timernya lagi dan berubah menjadi kuning. Sempat aku agak meragukan ya kalau ini kosennya bakal biasa aja, tapi setelah aku lihat maknanya dalam ya, dan bisa bikin kita ini dia masih newbie nih. Saat mengeluarkan kosen, yaitu Theosium kosen ya, dia kan sempat pakai satu tangan dulu tapi malah awur-awuran pak. Setelah itu dia menahannya dengan dua tangan. Ternyata posisi tangan di sini buat nahan ya, bukan buat gaya-gayaan pose plus saja, buat nahan kekuatannya gitu. Akhirnya Theo berhasil menghancurkan Waloga untuk pertama kalinya. Kemenangan ini menjadi bukti pertama bahwa Theo mampu bangkit dari trauma masa lalunya juga ya, dan menghadapi ancaman baru di bumi. Setelah pertempuran selesai, Theo kembali berubah menjadi Ibuki dalam kondisi kelelahan, dan efeknya keren ya, seperti ada lingkaran-lingkaran di sekitar tubuhnya dan berubah menjadi Ibuki. Itu keren banget juga. Nah, setelah itu Ibuki mulai menyadari bahwa semua yang terjadi belum benar-benar berakhir, atau ini baru aja dimulai. Ya, walaupun Waloga telah dikalahkan, ancaman lain masih mungkin datang kapan aja. Bagi Ibuki, pertarungan di bumi baru saja dimulai, dan dirinya kini telah terlibat jauh lebih dalam dari yang ia bayangkan sebelumnya. Lalu pada malam harinya, sebuah organisasi pemerintah mulai menyelidiki kemunculan raksasa biru yang berhasil mengalahkan Waloga. Mereka sudah mengetahui bahwa kaiju itu telah mati, tetapi identitas sang raksasa masih menjadi tanda tanya besar. Scene ini memberi isyarat bahwa kemunculan Ultraman Theo juga tidak hanya menjadi perhatian warga sipil, tetapi juga pihak berwenang yang kemungkinan akan memainkan peran yang penting dalam perkembangan cerita selanjutnya. Ya, organisasi itu namanya UTTF ya, atau Initial Threat Task Force. Episode ditutup dengan Ibuki yang kembali ke gunung untuk mengambil tasnya yang tertinggal. Namun saat berada di sana, ia mendengar suara aneh dari balik semak-semak. Lalu melihatnya ya, ternyata ada alien juga di sana yang bernama Buci, dan episode ditutup di sana. Ya, itu adalah alur cerita dari Ultraman Theo episode pertamanya. Gimana nih menurut arek-arek sejauh ini? Apakah patut ditunggu episode selanjutnya, ataupun ada yang ingin kalian komentari tentang episode pertama ini? Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar. Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin dari episode pertama Ultraman Theo. Kehancuran planet Hawantu menurutku jadi fondasi terbesar dari seluruh karakter Ibuki di episode ini. Menariknya, series ini langsung menunjukin kalau penduduk Hawantu sebenarnya bukan bangsa yang lemah. Salah satu alien bahkan masih bisa melawan beberapa serangan kaiju sebelum akhirnya kalah karena jumlah serangan yang terlalu banyak. Ini nih yang dikira secondary yang akan muncul di series ini. Tapi kita lihat plot twist-nya aja sih. Kalau memang benar Ultraman dari ras planet ini selamat ya, sosok misterius itu kayak sengaja ditinggalin buat jadi misteri di masa depan. Bisa aja dia masih hidup atau punya peran penting nanti. Jadi kemungkinan besar Theo bukan satu-satunya penyintas dari tragedi itu. Kalau nggak sih dia akan bertarung sendiri ya, kalau nggak salah. Nah, trauma itulah yang bikin Ibuki berbeda dari protagonis Ultraman biasanya. Dia bukan orang yang langsung maju buat bertarung atau pengen jadi pahlawan. Bahkan waktu Meteor jatuh di bumi pun reaksi pertamanya justru ketakutan dan ingin menghindar. Wajar sih, karena dia pernah melihat rumahnya sendiri atau planetnya dihancurkan di depan matanya.
Teo Kristal akhirnya bukan cuma alat perubahan biasa, tapi juga simbol terakhir dari kampung halaman yang sudah hilang. Jadi setiap kali benda itu muncul, yang bangkit bukan cuma kekuatan Teo, tapi juga seluruh kenangan pahit yang selama ini dia simpan. Salah satu hal yang paling menarik di episode ini adalah cara Ibuki memandang kehidupan manusia. Hal sederhana kayak mengambil kotoran anjing aja bikin dia bingung setengah mati. Buat kita itu hal biasa, tapi buat Ibuki itu sesuatu yang aneh banget sampai dia tanpa sadar bilang manusia sebagai makhluk bumi yang aneh. Untung aja bocil yang dengar nganggep itu cuma bercandaan aja. Kalau enggak, identitas aliennya mungkin udah ketahuan dari episode pertama. Pendekatan kayak gini bikin Ibuki terasa lebih unik dibanding karakter Ultraman lain. Konfliknya bukan cuma soal kaiju raksasa, tapi juga tentang adaptasi budaya dan kehidupan sosial. Ibuki suka banget sama hewan, makanya jurusan kedokteran hewan jadi pilihan yang masuk akal buat dirinya. Justru lewat hewan-hewan itulah dia perlahan belajar memahami manusia. Jadi cerita ini bukan cuma tentang penyelamatan dunia, tapi juga perjalanan seorang alien yang sedang mencari tempat untuk benar-benar disebut rumah. Walaupun udah tinggal 3 tahun di bumi, Ibuki tetap kelihatan kayak orang yang belum benar-benar menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Dia sering salah nangkep situasi sosial dan enggak ngerti maksud orang lain. Scene waktu teman di sebelahnya mundur lalu dianggap memberi izin buat maju itu lucu. Tapi dibalik itu ada rasa kesepian yang cukup dalam. Scene waktu Ultraman Teo berdiri sendirian di bawah sorotan lampu juga kayak simbol kalau dia masih merasa asing di dunia ini. Emma jadi sosok pertama yang mencoba menerima keunikan Ibuki tanpa menghakiminya, sementara Kintaro justru kebalikannya dan memilih menjaga jarak nih. Dinamika ini kemungkinan bakal berkembang jadi hubungan penting di masa depan. Kesepian Ibuki sendiri sebenarnya lebih besar dari sekedar nggak punya teman. Dia kehilangan seluruh planet, keluarga, dan masa lalunya dalam satu malam. Jadi perjalanan mencari tempat untuk pulang mungkin bakal jadi tema utama yang lebih emosional daripada pertarungan melawan kaiju itu sendiri. Ini menurutku aja ya, yang perjalanan mencari tempat itu cuma teoriku aja. Tapi seru sih kalau diangkat, karena Teo ini juga kehilangan rumah dan keluarga. Pot antariksa di gunung jelas jadi salah satu misteri terbesar di episode perdana ini. Yang menarik, makhluk yang ada di situ sama sekali nggak nunjukin tanda-tanda permusuhan terhadap Ibuki. Bahkan waktu Ibuki bilang kalau dirinya bukan musuh, sosok itu seperti mendengarkan. Ini bikin kemungkinan kalau mereka berasal dari ras yang sama atau punya hubungan dengan planet Hawantu jadi makin besar. Kalau teori itu benar, berarti kehancuran Hawantu ternyata belum benar-benar selesai. Bisa aja masih ada penyintas lain yang berhasil lolos dan tiba di bumi. Atau malah ancaman baru sedang mengikuti jejak Teo selama ini. Apalagi episode ditutup dengan suara misterius dari semak-semak yang kita sudah tahu ya, kalau itu adalah Buci. Jujur aja ya, bagian ini jadi hook yang paling kuat buat bikin kita sebagai penonton penasaran sama episode berikutnya. Perubahan pertama Ibuki jadi Ultraman Teo menurutku jadi salah satu momen terbaik di episode ini. Soalnya dia berubah bukan karena pengen bertarung atau membalas dendam. Malah sebelumnya dia udah pasrah dan pengen lari dari semuanya ya. Trauma masa lalu masih terlalu besar buat dihadapi, tapi semuanya berubah ketika dia melihat Bocil dan Atsuki dalam bahaya. Di momen itulah sifat asli Ibuki akhirnya muncul.
Dia mungkin takut, tapi naluri buat melindungi orang lain jauh lebih kuat dari rasa takut itu. Theo kristal yang bersinar seolah mengakui keputusan itu dan memberikan kekuatan yang selama ini dia hindari. Kebangkitan Theo akhirnya bukan cuma perubahan fisik, melainkan simbol bahwa Ibuki mulai menerima masa lalunya dan siap melangkah ke depan sebagai pelindung baru di bumi. Waloga memang sudah dikalahkan, tapi series ini langsung kasih petunjuk kalau masalah sebenarnya baru dimulai. Pemerintah mulai menyelidiki kemunculan raksasa biru misterius dan menyadari bahwa ancaman kaiju itu nyata. Kemungkinan besar bakal muncul organisasi khusus atau tim investigasi yang nantinya punya hubungan langsung dengan Theo. Kayaknya UTTF tadi ya, yaitu Unidential Threat Task Force. Nah, tapi di sisi lain, Ibuki sendiri sadar kalau kemenangan pertamanya belum berarti apa-apa. Kalimat ini baru dimulai jadi penegasan kalau bakal ada ancaman yang lebih besar ke depannya. Misteri pot antariksa, kemungkinan penyintas lain dari Hawantu, dan perhatian pemerintah terhadap Ultraman Theo ini bikin fondasi cerita episode pertama ini terasa luas banget. Jadi Waloga mungkin cuma pembuka dari konflik yang jauh lebih besar nantinya. Episode perdana ini memperkenalkan Ibuki sebagai penyintas planet Hawantu yang masih beradaptasi di bumi sambil menyimpan trauma atas kehancuran kampung halamannya. Kemunculan Waloga memaksanya menghadapi ketakutannya dan bangkit sebagai Ultraman Theo untuk melindungi orang-orang di sekitarnya. Di saat yang sama, misteri pot antariksa, kemungkinan penyintas lain dari Hawantu bisa aja ya. Dan penyelidikan pemerintah terhadap raksasa biru itu menandakan bahwa perjalanan Ibuki di bumi baru aja dimulai. Yaitu adalah kesimpulanku dari episode pertama Ultraman Theo. Gimana nih menurut arek-arek? Episode pembuka yang sangat-sangat menarik ya. Menurutku sendiri bakal ada yang lebih unik di episode keduanya nanti. Mungkin bakal ada banyak penyesalan atau dimulainya UTTF tadi ya. Dan episode pertama ini menurutku bakal jadi episode yang lebih bagus dari episode pertamanya Omega. Kenapa? Karena perkenalan karakternya dan perkembangan karakter di episode pertama ini aja itu sudah bagus banget daripada series yang sebelumnya, yaitu Ultraman Omega. Ya, tapi kalau kalian nggak sependapat dan dengan aku juga nggak masalah. Kalian juga punya pendapat lain. Kalau kalian punya, tulis pendapat arek-arek di kolom komentar di bawah. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow IG-ku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.